Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat-Nya di malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami malam hari ini mau datang kembali untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar kami boleh membawa hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Untuk kami boleh datang menyembah Tuhan kami. Sebab kami tahu apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi, Tuhan tetap layak untuk disembah. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah sandaran hidup kami. Engkaulah batu, gunung batu keselamatan, perlindungan kami. Hanya Engkau Yesus, sumber pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia. Dengan pujian penyembahan-Mu, dengan ucapan syukur-Mu, dengan mazmur-Mu. Mari sama-sama datang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami datang. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, Engkaulah gunung batu dan perlindungan kami, dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus,
Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidup kami. Amin, amin. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan, hanya Engkau yang kuandalkan. Hanya Yesus yang kuandalkan, tiada yang lain. Hanya Yesus yang mengerti, hanya Engkau yang sanggup Tuhan berikan pengharapan yang baru. Oh Yesus, sampai selama-lamanya ku mau menyatakan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah sahabatku, Engkaulah gunung batuku, perisaiku, perlindunganku, yang tak pernah tinggalkanku, ya Tuhan. Oh Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hati menaikkan pujian ini. Kaulah sandaran hidup, Kaulah sandaran hidup kami, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir hidup kami ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, Engkaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar,
besar. Mari dengan iman menaikkan pujian ini sama-sama. Yes. Dengan segenap hati imanku bersepakat, percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Aku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini Tuhan bahwa kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun lagi ada masalah, tetap karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari-hari ini kita harus banyak bersyukur melihat keadaan, melihat situasi, dan saya yakin tidak ada pilihan lain selain kita bersyukur. Nah, kita mau belajar saudara, orang yang bersyukur itu ya, seperti apa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita buka bersama dulu 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34, firman Tuhan berkata di sana demikian. 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab bahwasannya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita tanamkan di hati kita bahwa Tuhan itu baik. Bilang kanan kirimu, Tuhan baik. Walaupun keadaanmu tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita saudara. Karena ingat kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu berbeda. Apa yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu di mata Tuhan itu tidak baik. Ya, karena konsep bahagia manusia dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Amin. Kalau menurut kita bahagia itu kalau apa? Suami kita nurut. Amin ibu-ibu? Oh, ibu-ibu langsung amin. Ya kalau suami kita dengar apa yang kita bilang, bahagia enggak ibu-ibu? Pokoknya nurut terus ya. Kita suruh gini nurut ya. Memang laki-laki itu tidak bercerita.
Tahu-tahu ditaruh di gerbong paling belakang. Iya toh? Menurut kita konsep bahagia itu suami-suami kalau istri kita tuh nurut, ya Pak ya? Ya, istrinya tuh disuruh apa tuh nurut, dibilangi A, B, C nurut. Menurut kita tuh bahagia itu kalau ya yang ada di konsep kita. Makanya banyak orang tuh menikah, dia berpikir, wah menikah itu untuk bahagia. Saya kalau konseling pernikahan saudara, yang pertama saya bilang begini, kamu jangan pernah mimpi menikah untuk bahagia loh. Amin. Nanti kamu kecewa. Karena konsep bahagiamu dengan konsep bahagia firman Tuhan itu berbeda. Ya. Berbeda saudara. Ya, menurut kita tuh hidup itu bahagia kalau semua yang kita mau ada. Semua yang kita pengen itu tersedia. Tapi firman Tuhan bilang bahagia itu apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai. Amin. Itu bahagia itu. Ya, kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan kalau sudah tahan uji menerima mahkota Amin. Karena itu jangan pernah bilang Tuhan itu tidak baik. Kenapa kita harus bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya itu Tuhan itu baik. Walaupun kita rasa keadaan kita tidak baik. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya itu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Ya, tanamkan dalam hati kita dulu saya walaupun susah, saya berusaha menanamkan di hati saya Tuhan itu baik. Kalau orang sudah menuduh Tuhan itu tidak baik, wah bahaya saudara. Mana Tuhan Bu? Katanya Tuhan ada, katanya Tuhan baik, katanya rencana Tuhan begini, katanya kenapa saya begini? Ya, jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak baik. Karena engkau akan jadi manusia yang murtad dan kau tidak akan pernah melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, nah saya mau bilang kalau Tuhan itu baik, kita ini merasakan kebaikan Tuhan kan? Siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Contoh kebaikan Tuhan itu apa? Ada yang bisa sebut satu aja, contoh kebaikan Tuhan. Yang paling umum, yang kelihatannya sepele, simpel, tapi itu kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa angkat tangan? Dapat sepeda loh. Ya, satu kebaikan Tuhan apa? Ya, kita masih bernapas kan kebaikan Tuhan loh. Hidungnya masih oke semua buat napas. Nah, itu berarti kebaikan. Kalau tersumbat satu coba. Susah. Kita bisa bangun pagi, buang air kecil, buang air besar, lancar. Tuhan baik gak? Baik, karena kalau kau tidak bisa buang air kecil, kau harus pergi ke rumah sakit. Biayanya berapa? Mahal. Apalagi kalau pakai BPJS, tunggu dulu. Sampai dokter datang. Ya. Karena kalau BPJS ya memang harus sabar-sabar saudara. Ya, namanya juga BPJS kan. Biaya pas-pasan jiwa selamat. Jadi tunggu. Ya tunggu sampai dokter datang. Jadi kalau kau tidak ke dokter, kau bisa buang air kecil, buang air besar pagi itu normal. Itu kebaikan Tuhan. Anakmu sehat, ya rumah tanggamu baik, ya itu kebaikan Tuhan. Walaupun uang agak kurang-kurang sedikit, enggak apa-apa, Tuhan baik. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama saudara, cara kita bersyukur dalam hidup ini Mazmur 37 ayat 27. Orang yang bersyukur itu menghormati Tuhan.
Dan cara dia bersyukur, Mazmur 37 ayat 27 berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang yang bersyukur dia menghormati Tuhan. Dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara bisa bedakan yang jahat dan yang baik enggak? Ada yang tidak bisa bedakan? Kita semua kan bisa bedakan tuh, yang jahat itu mana, yang baik itu mana. Karena semua manusia itu diciptakan, dikasih otak sama Tuhan. Dan manusia kenapa dikatakan makhluk yang mulia? Kita bukan cuma punya otak, kita ini dikasih akal budi. Dikasih akal budi. Jadi kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kucing itu punya otak enggak? Tapi kucing punya akal budi enggak? Kok tahu pernah jadi kucing? Ya? Kucing enggak punya akal budi, makanya dia enggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia enggak tahu kalau mencuri itu jahat. Tapi dia punya otak, bisa mikir dia. Saudara pukul kucing, besok dia lihat saudara lari enggak dia? Lari, dia tahu ini yang kemarin mukul saya. Tapi dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Makanya satu saat anak saya tanya begini, Mam, itu kucingnya temanku naksir sama kucing kita loh. Kata anak saya waktu masih kecil. Emang kenapa deh? Ya enggak boleh, kucingnya itu sudah punya istri, dia punya anak. Sekarang dia naksir sama kucing kita, ya berarti kan dia selingkuh. Saya bilang sama anak saya, enggak bisa kamu bilang begitu deh, kucing itu enggak ada kata selingkuh. Kalau orang enggak boleh. Loh tapi papanya temanku itu sudah punya istri, punya anak, masih selingkuh, itu bapak-bapak kucing garong. Itu disebut bapak-bapak kucing. Kan ada lagunya, ini ulah si kucing garong. Iya toh bapak-bapak, jangan kau jadi kucing. Ya, saya bilang sama anak saya, kucing itu punya otak, tapi dia nggak bisa mikir mana yang baik karena dia nggak punya akal. Kalau manusia diciptakan Tuhan punya akal, harus bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Anak kecil itu kita nggak usah ajari dia, oh mencuri itu jahat. Dia tahu dengan sendirinya. Anak SD itu kita nggak usah ajarin. Kenapa saudara? Ya karena memang semua manusia diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Alkitab berkata Tuhan itu menuliskan hukumnya di dalam hati manusia supaya kita tahu. Jadi kalau ada manusia tidak bisa bedakan yang baik dan yang jahat, itu manusia kucing. Nah itu. Cara kita bersyukur pada Tuhan. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Supaya engkau tetap tinggal sampai selama-lamanya. Ya, mau umur panjang enggak? Siapa yang mau umur panjang? Enggak ada. Mau mati enggak? Aneh juga nih jemaat agak lain ya. Ya, Alkitab bilang supaya engkau tinggal selama-lamanya, anak-anak muda perhatikan, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ayo kita mulai, oh kalau saya ini tidur bangun jam 10, itu baik atau jahat? Jahat itu sama orang tua. Orang tua sudah bangun bekerja di dapur, kamu masih tidur sampai jam 10, itu namanya anak-anak kucing. Jangan ya. Kita tahu malas itu dosa, rajin itu baik. Ya, kita tahu. Kita enggak usah diajarkan. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu mana dosa, mana tidak. Selingkuh itu dosa enggak? Ibu-ibu semangat sekali ngomongnya ya. Kenceng lagi ya. Dosa, bapak-bapak selingkuh itu dosa. Ya, jangan kau coba-coba selingkuh karena sekarang ini banyak ani-ani. Di lapangan padel ada namanya Adel, ani-ani padel. Di lapangan tenis ada Anes, ani-ani.
Ani-ani ini sekarang semua lapangan dia masuki. Jadi hati-hati, di gereja ada ani-ani enggak? Ada. Jangan ada ani-ani menyamar ya jadi singers, bertobat ya. Bertobat, jangan ya. Tuhan tahu hidup kita ini Tuhan tahu. Ya. Jangan sekali-kali kita ini melakukan yang jahat karena Tuhan itu maha melihat. Ya, sekarang juga jatuh cintanya selingkuhnya bukan cuma sama cewek, cowok sama cowok juga ada. Amin, yang boti-boti. Ya, jangan sampai ada di sini, saya doakan ya. Saya baptis 15 menit. Biar klepek-klepek buka mata langsung di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, lesbi-lesbi juga banyak sekarang sudah merajalela. Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia yang terbanyak LGBT. Ya, bayangkan saudara, nomor 5 di dunia. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Ya, bahkan tidak sedikit di dalam gereja. Kita berdoa loh, ini adalah satu kemurtatan yang luar biasa yang Tuhan benci. Kalau engkau mau melihat hidup, mau melihat hari-hari yang baik, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ini artinya hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, bapak-bapak, kalau kau digoda di luar sana, makanya bapak-bapak coba taruh foto istri di dompet. Siapa yang di sini bapak-bapak ada foto istrinya di dompet, angkat tangan. Ya, ada bapak? Luar biasa ya, ada loh beberapa suami taruh foto istrinya di dompet ya. Luar biasa ya. Makanya bapak kuat karena kalau dimarahin bosnya di kantor, dimaki-maki bosnya dia selalu tersenyum, dia buka dompet dia tersenyum. Satu kali tanya sama bosnya, kamu kok tiap saya marah, kamu ndak tersinggung buka dompet senyum, itu kenapa? Coba mau lihat dompetnya, wih ada foto istrinya. Luar biasa istrimu, iya. Setiap kali bapak maki-maki saya buka dompet, tidak segala kamu sayang. Ternyata bos saya tidak segala kamu. Ya, jadi ternyata masih ada yang lebih. Siapa? Bertobat. Istri-istri ini juga perlu bertobat. Ya, jangan kau di rumah kayak anjing galak. Kasihan suamimu. Ya, jadi kita berdoa supaya hidup kita ini menjadi berkat. Karena saya pernah konseling, ada ibu-ibu bilang sama saya gini, Bu, saya itu cemburu loh sama anjing suami saya. Kenapa? Suami saya itu tiap pulang kantor masuk ke kandang anjing. Belok ke samping rumah kandang anjing. Setengah jam dia mainan sama anjingnya. Baru masuk rumah. Kalau masuk rumah juga mukanya berubah. Tapi kalau ketemu anjing itu senang, happy. Saya pernah berpikir saya mau racun nih anjingnya suami saya. Ini kisah nyata loh, bener orang konseling sama saya. Bu, daripada ibu racun anjing suami ibu, ibu berdosa. Lebih baik ibu belajar dari anjing. Amin ibu-ibu. Ibu perhatikan kenapa suamimu suka ke kandang. Ibu tahu saya ini punya anjing di rumah Bu. Saya pulang ya, saya belum kelihatan muka saya. Baru bau saya di luar, itu anjing udah lompat-lompat dalam rumah. Udah teriak-teriak lompat-lompat. Begitu saya masuk, dia peluk saya, dia cium. Amin ibu-ibu. Jadi ibu coba praktekkan. Saya bilang besok kalau suamimu pulang sebelum dia ke kandang anjing, ibu sambut dia dulu seperti anjing itu suka mencium. Kalau ketemu tuannya, iya toh, coba ibu begitu setengah jam. Kata istrinya gini, saya juga sih seperti anjing Bu. Kalau suami saya pulang, saya gini. Oh itu anjing gila Bu. Rabies, itu rabies. Amin ibu-ibu. Ya, kita belajar saudara.
Jauhi yang jahat, lakukan yang... Kalau kita tahu itu baik, kenapa? Jangan marah lama-lama, sebentar saja. Oh, marah itu jahat. Kalau ketawa senyum itu baik, berbuat baik. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Hidupmu pasti diberkati. Itu simpel aja, dan kalau kita mau nurut firman Tuhan, maka kita pasti berbahagia. Lalu yang berikutnya saudara, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik, ya, kita harus menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Alkitab berkata begini, kita baca Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan menyanyi, memuji Tuhan. Tersenyum. Saya mau tanya Bapak Ibu, kau yang masih nyanyi di rumah, tiap hari nyanyi, berapa banyak? Yang masih nyanyi di rumah. Ini perkara simpel, tapi ini tuh luar biasa loh. Orang yang suka nyanyi itu hatinya gembira. Ya, siapa yang masih suka nyanyi? Di kamar mandi, di dapur, di rumah. Yang masih suka nyanyi angkat tangan. Ya, lagunya apa? Kau kenal Veronica kok. Bertobat kau ini ya. Kenapa itu Veronica ditanya-tanya terus? Semua tanya Veronica itu ani-ani kah itu Veronica itu kah? Ya, Veronica terus ditanya. Nyanyi lagu yang memuji Tuhan. Ya, jangan salah lagu. Karena ketika engkau nyanyi memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, maka kita mendapat kekuatan. Amin. Saya mempraktekkan itu ketika saya takut, ketika saya khawatir, ketika saya tertekan, saya nyanyi saudara. Ya, ketika saya menyanyi ada kelegaan. Ada kekuatan, makanya orang kalau konseling, Bu saya tertekan, saya langsung bilang nyanyi, enggak usah konseling, nyanyi. Kadang-kadang kebanyakan konseling juga. Coba praktikan itu firman Tuhan, nyanyi. Waktu kita menyanyi ada kekuatan baru di hidup kita. Kadang masalahnya belum selesai. Sebab yang kita perlukan ketika kita menghadapi persoalan, seringkali yang kita butuhkan bukan jalan keluar dulu. Sebab untuk setiap masalah ada time limit. Tuhan tidak terburu-buru kasih kita jawaban. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Seringkali yang kita butuhkan ketika kita diuji oleh Tuhan adalah kekuatan untuk bertahan. Sampai ujian itu sampai cukup waktunya Tuhan, baru kita dikasih jalan keluar. Nah, dalam masa bertahan ini kita harus kuat. Apa yang bisa membuat kita kuat? Pujian kepada Tuhan. Ya, ayo kita menyanyi saudara. Bangun pagi coba menyanyi. Saya kemarin baca satu survei di Amerika. Mereka melakukan survei, orang-orang yang kena kanker, yang stadium akhir, itu dibuat survei. Jadi sekelompok orang disuruh tersenyum dan bersyukur sehari 4 kali. Dan ditemukan orang-orang yang sehari 4 kali ini bersyukur dan tersenyum, ternyata mereka lebih bertahan menghadapi sel kanker itu. Tapi yang tidak ini cepat mati. Ternyata saudara benar, Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Satu kali ada bapak-bapak dia darah tinggi. Karena darah tinggi harus minum obat tiap hari. Lalu dia pikir-pikir gini, kalau saya minum obat tiap hari ini kan enggak bagus ya. Dia datang ke dokter, dok saya enggak mau minum obat tiap hari, saya ini tapi darah tinggi gimana ya. Ada enggak yang tidak usah pakai obat? Ya coba minum jus. Dokter kasih resep, pagi jus timun sama jeruk, nanti siang timun sama apel, 1 hari 4 kali. Nanti balik ke sini ya 1 minggu, gimana perubahannya? Dia seminggu balik, iya dok kenapa? Stres saya, darah saya enggak turun, sehari saya mencret.
Ya, saya nggak mau lagi coba itu. Ada nggak lagi resep apa yang nggak usah pakai obat? Dokternya bilang coba ya, coba. Bapak sehari harus tersenyum minimal 20 kali. Tersenyum sambil tertawa, ada suara sedikit. Karena ketika Bapak marah, tegang, itu hormon kortisol diproduksi sama tubuh. Darahmu mengental, jantung memompanya berat. Makanya naik tensi. Kalau kau marah, tegang, itu tubuh memproduksi hormon kortisol. Tapi kalau Bapak senyum, tertawa, tubuh itu produksi endorfin. Hormon yang menenangkan. Nah, itu darah bisa turun. Bapak gak usah pakai obat, coba aja sehari tersenyum 20 kali. Oh oke. Dia pulang dari dokter, sopirnya, kemana Pak? Pulang Mas. Sopirnya, tumben Bapak ya. Padahal biasanya, pulanglah mau kemana lagi. Orang darah tinggi itu cenderung marah-marah. Karena memang darahnya itu kental. Jadi stres, kortisolnya banyak dalam darah. Dia pulang di rumah, istrinya tanya dari mana Pak? Biasanya, ngapain tanya-tanya? Terserah saya mau dari mana? Istrinya tanya dari mana Pak? Dari dokter mah. Oh, istrinya gitu, tumben. Biasanya marah, dia hitung sudah 2 kali. Besok pagi dia bangun saudara, anaknya di meja makan, istrinya sudah tegang semua kalau bangun pagi. Pasti langsung, gimana kuliahmu? Jangan buang-buang uang ya kamu, papa kuliahin kamu itu mahal, makanya sekolah yang benar. Ini bangun pagi, anaknya pagi Pak. pagi. Gimana kuliahmu? Anaknya, kenapa papa jadi begini? Lalu ya udah papa berangkat dulu ya, kuliah yang benar loh ya, mahal loh itu kuliah. Dia hitung sudah 5 kali. Sampai di kantor dia datang saudara. Biasanya kalau dia datang di kantor, itu pegawai-pegawainya lagi ngobrol kan. Bapak ini setiap kali datang, ini Bapak ini dia itu ada roh kuda merah. Roh kuda merah itu di kitab Wahyu, roh pencabut damai sejahtera. Orang-orang darah tinggi itu biasa dia dihinggapi roh kuda merah. Marah terus. Jadi kalau dia datang orang lagi ketawa langsung hilang semua senyumnya. Ada orang datang membawa roh. Bapak-bapak kau di rumah jangan kau bawa roh kuda merah ya. Juga ibu-ibu amin. Dia masuk di kantor semua lagi langsung bos datang bos diem. Tiba-tiba pagi Pak. pagi. Loh kok jadi begini? Dia masuk ke ruangan. Pegawainya mau antar laporan. Biasanya kalau ngantar laporan ini yang paling sengit. Dia maki-maki kalau ada salah satu angka. Goblok kamu kenapa bisa salah? Begini. Diketok. Pak pagi Pak mau antar laporan. Oh iya duduk. Silakan jangan salah ya. Ada yang salah saudara. Dia bilang kok salah ya ini goblok ya. Kenapa ya goblok? Gobloknya tetap. Tapi dengan senyum. Jadi beda arti. Ya toh? Sama-sama goblok tapi senyum. Goblok banget ya. Dan saudara tahu 1 minggu dia praktekkan itu. Dia balik ke dokter. Dok saya gak minum obat loh. Darah saya normal. Alkitab itu gak pernah bohong. Hati yang gembira itu obat yang. Coba praktekkan bapak-bapak. Lihat istrinya senyum coba. Istri-istri juga senyum coba istri-istri. Sama suami ya senyum ya. Bangun pagi senyum. Lihat suami senyum amin. Masak senyum amin. Kau gak usah pergi tarik-tarik benang. Gak usah tarik kabel. Tarik kawat, ya, maka wajahmu itu pasti berseri-seri. Coba praktekkan bangun pagi nyanyi, bersuka cita, maka beda saudara. Ya orang akan kok beda ya beda karena kita di hati itu orang sekarang itu orang bersyukur itu sudah jarang.
Kenapa di jalan sekarang kita lihat di media sosial, dikit-dikit orang berantem, dikit-dikit ribut, di jalan saling pukul, tukang ojek ketemu sopir angkot berantem. Kenapa saudara? Karena orang akhir zaman memang dibuat tidak bisa bersyukur. Ketika kita bersyukur, Alkitab berkata jangan lihat keadaanmu baru kau bersyukur. Karena ucapan syukur itu tidak tergantung dari keadaan. Tapi kita percaya Alkitab menjamin orang yang bersyukur akan mengalami berkat Tuhan. Yang pertama apa? Kesehatan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kalau Alkitab tulis begitu berarti benar enggak saudara? Benar, Alkitab itu teruji kata firman Tuhan. Teruji, murni dan memang ya dan amin. Jadi bapak-bapak yang darah tinggi. Siapa yang darah tinggi sini? Ya, hati-hati ya. Begitu kau marah, tubuhmu memproduksi kortisol, hormon stres. Kalau kortisol tinggi dalam darah itu penyebab kanker. Ya, itu penyebab segala macam penyakit itu penyebabnya. Tapi ketika hatimu bersuka cita, hatimu bergembira, darahmu itu lancar. Ya, tubuhmu itu produksi hormon, itu sejenis morfin. Namanya endorfin, itu bikin kau melayang, bikin engkau bersuka cita, tubuhmu sehat. Dalam tubuh kita itu sudah ada morfinnya. Dan itu keluar setiap kali kau tertawa. Amin. Ya, makanya saling menertawakan lah, amin. Saya sama suami kadang begitu saudara, kita lucu-lucuan. Yuk saling tertawa, yuk kita lihat-lihatan, terus kita tertawa-tertawa berdua. Agak gila sih memang. Tapi nggak apa-apa, gembira kan. Sukacita kan. Ya, itu menambah kesehatan kita, menambah iman kita. Makanya Alkitab berkata di sini bahwa Daud itu menulis, pemazmur berkata begini saudara, tadi dia bilang, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu hatiku beria-ria. Dan dengan nyanyianku aku akan bersyukur kepadanya. Nyanyi saudara. Kita bisa mengalahkan iblis itu dengan pujian penyembahan. Saya pernah doakan orang kerasukan. Waduh, rambutnya panjang berdiri ke atas, matanya mau keluar merah. Saya bilang, Tuhan nih setan, bener nih Tuhan setan. Saya mau lari saudara. Karena saya takut lihat. Saya tengking dalam nama Yesus. Pertama dia panas. Saya tengking lagi, dia ketawa lihat saya. Waduh, saya takut. Saya mau lari, tapi kalau saya lari saya kalah. Lalu saya berdoa, Tuhan ngapain? Ya, enggak usah ditengking, nyanyi, naikkan pujian. Ya, saya ambil gitar itu saya nyanyi. Ya, saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dia terlempar di ruangan itu saudara, dia terbang dari sana ke sini terbang, itu kursi jatuh semua. Saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya di situ baru melihat kuasa pujian penyembahan. Waktu engkau memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Bahkan setan juga tidak betah tinggal di rumahmu. Amin. Roh marah pergi, roh kuda merah pergi. Ya, tapi kalau engkau tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan, tidak bernyanyi, di rumahmu penuh setan. Tiap hari marah, ngamuk, piring terbang, anak ngamuk, orang tua ngamuk. Kita sudah di neraka walaupun kita masih di dunia. Karena hal kerajaan surga itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tarik hadirat Tuhan turun, atmosfer surgawi turun atas rumahmu. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang yang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan akan diperintahkan. Karena kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Ayo praktekkan itu saudara. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ya, saya praktekkan itu ketika takut datang saya nyanyi, saya mengucap syukur. Lalu saudara, di sini saya pengen kita lihat ya. Daud berkata begini di Mazmur 42 ayat yang kelima.
Ya, Daud berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lalu dia bilang apa? Dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika pemazmur mengalami tertekan dalam jiwa, kalau kau tertekan, coba jangan buru-buru cari konseling. Nggak usah buru-buru curhat sama besti. Udah gitu telepon, aku lagi tertekan nih, pengen curhat dong. Tapi janji ya, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Dibalas bestinya, kalau kau tertekan, kau curhat sama aku, maka aku ikut. Nah kalau aku tertekan, aku juga harus. Jadi kalau aku cerita masalahmu ke orang, itu bukan aku bergosip, tapi aku juga lagi membuang tekananku. Makanya kau jangan heran waktu kau curhat sama orang, orang bocorin curhatanmu. Karena dia juga terpret. Makanya kalau ada masalah, enggak usah cari orang curhat. Enggak usah cari mertua curhat, enggak usah curhat ke ipar. Sering kali curhat-curhat ini bisa bikin orang berantem. Ya telepon teman besti mau curhat nih. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Kau belum ngomong, dia sudah telepon temanmu. Dia mau curhat. Tentang apa? Belum, nanti tak cerita ya. Mati enggak itu saudara? Ya apalagi orang kalau ngomong kan dibumbuin tuh. Kita cerita ubi jadinya kolak. Ditambah gula, ditambah santan. Pemazmur bilang, ketika engkau tertekan, mengapa engkau tertekan jiwaku, gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Bilang kepada jiwamu, waktu kau tertekan, ada masalah, hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kalau tertekan masuk kamar, tutup pintu, doa, nangis. Tuhan aku bersyukur apa yang aku alami ini. Aku tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau akan merasakan kelegaan. Kelegaan bukan kau dapatkan waktu kau curhat. Kau dapat kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Bapak-bapak kau ada masalah, ya datang di kaki Tuhan. Bapak-bapak ini memang lebih susah. Disuruh curhat sama Tuhan tuh susah. Disuruh percaya Tuhan tuh susah. Kenapa? Karena bapak-bapak selalu pakai logika. Makanya lebih banyak yang botak laki-laki daripada perempuan. Maaf saya bilang, iya karena semua kau pikir dengan otakmu. Ya, kalau botak di belakang tuh pinter, botak di depan banyak berpikir. Kalau botak semua dia pikir dia pintar. Kau enggak pinter. Tuhan yang pintar dalam hidup ini. Makanya jangan kau pikir sendiri, berat hidupmu. Berserahlah kepada Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yuk hari-hari ke depan ini berat. Tapi satu hal kita harus percaya, dunia boleh berubah, harga boleh berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia berjanji menyertai kita, maka dia akan menyertai kita, amin. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan, mari kita mau datang sama Tuhan saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena penyertaan-Mu dalam hidup kami boleh mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita melihat anugerah Tuhan tercurah. Kita nyanyi pujian, mulutku penuh dengan pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus memuji Engkau dalam hadirat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu
Tuhan Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu.